Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, selamat pagi anak-anak kelas 4 hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan serta kelancaran dalam puasa hingga akhir Ramadan nanti. Amin. Bu Guru berharap anak-anak Bu Guru semuanya tetap semangat walaupun belajarnya dalam keadaan puasa. Semoga murojaah, sholat duha tetap dilaksanakan ya di rumah. Insya Allah pada hari ini kita akan kembali belajar di tematik 4I, Kayanya Negeriku, muatan pelajaran IPS. KD 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk itu, yuk anak-anak Bu Guru semuanya persiapkan buku tematik serta alat tulisnya masing-masing. Tapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbaw wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lingkungan alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kawasan Bogor di Jawa Barat memiliki daerah dataran tinggi yang banyak digunakan untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Dan mari kita cari tahu tentang penjelasan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Keadaan lingkungan atau kondisi geografis suatu tempat mempengaruhi kegiatan manusia di sekitar lingkungan tersebut. Misalnya, pada kawasan dataran tinggi, penduduk di sekitar kawasan tersebut biasanya melakukan kegiatan pertanian atau perkebunan. Bacalah teks tentang kegiatan manusia terkait dengan kondisi geografis berikut. Nah, anak-anak Bu Guru semua silahkan membaca teks di bawah ini, yaitu tentang Kota Bunga Tomohon. Kondisi geografis dan kegiatan penduduk. Daerah pemukiman baik pedesaan maupun perkotaan memiliki ketampakan alam yang beraneka ragam. Kondisi alam seperti itu mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Mata pencaharian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Kondisi geografis pertama yaitu dataran rendah. Daerah ini banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Di pedesaan biasanya bertani atau bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Dan di perkotaan biasanya yaitu perdagangan dan industri. Kemudian yang kedua yaitu dataran tinggi. Daerah ini berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Biasanya di pedesaan terdapat perkebunan teh, kopi, kina, dan kakao. Kemudian ada sayuran dan juga bunga. Dan di perkotaan biasanya perhotelan dan tempat istirahat. Untuk yang ketiga yaitu daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Mata pencaharian sebagian besar adalah nelayan, yaitu tambak ikan, tambak garam, sawah pasang surut, pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Selain itu, daerah pantai juga dijadikan objek wisata. Daerah tempat tinggal kita dikelilingi oleh berbagai sumber daya alam yang tersimpan di pegunungan,
hutan, danau, sungai, dan lautan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut ada yang dapat secara langsung dimanfaatkan, tapi ada juga yang harus melalui pengolahan terlebih dahulu sebelum dirasakan manfaatnya oleh manusia. Ada begitu banyak sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. Anak-anak Bu Guru semuanya, yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yakni hewan dan tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati antara lain rumput laut, padi, kelapa sawit, serat kapas, kayu, dan jagung. Kemudian, yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya, fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di seluruh pulau-pulau dan laut di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ada juga daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Anak-anak Bu Guru semuanya, mari kita simak bersama-sama peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Tekan pada kolom legenda dan tumbuhannya untuk melihat persebarannya. Lalu, kopi, kelapa sawit, alpukat, karet, kentang, ketela pohon, durian, salak condet, kakao, salak pondok, padi, salak Bali, kacang kedelai, kapas, rotan, jagung, kelapa, cengkih, Kemudian selanjutnya menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak Bu Guru semua, sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur mayur dan buah-buahan.
Nah, lalu kemudian yang dimaksud secara tidak langsung yaitu sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya, minyak bumi diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Dan hasil sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian yang pertama yaitu padi, singkong, dan kentang sebagai makanan pokok. Yang kedua, jagung, kacang tanah sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Yang ketiga, kacang kedelai sebagai bahan baku tempe, tahu, kecap, dan susu. Yang keempat, bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu dapur. Dan yang kelima, seperti apel, jeruk, dan mangga sebagai sumber vitamin. Nah, lalu kemudian contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan, yaitu 1. Kelapa sawit sebagai bahan baku minyak dan margarin. Yang kedua, karet sebagai bahan baku ban. Dan yang ketiga, tebu sebagai bahan baku gula pasir. Yang keempat, kina sebagai bahan baku obat malaria. Dan yang kelima, kapas sebagai bahan baku benang. Lalu selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Yaitu yang pertama adalah daging sapi, beserta daging dan telur ayam sebagai sumber protein hewani. Yang kedua, lebah madu sebagai penghasil madu. Yang ketiga, ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra. Yang keempat, kerbau untuk membajak sawah. Dan yang kelima, domba sebagai sumber protein hewani dan bahan baku kain wol. Lalu selanjutnya contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan, yaitu 1. Ikan, udang, kepiting sebagai sumber protein hewani. 2. Garam sebagai bahan makanan atau bumbu dapur. 3. Rumput laut sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. 4. Mutiara sebagai bahan baku perhiasan. Dan 5. Fosfat sebagai bahan pupuk organik. Dan yang terakhir yaitu contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang. Yaitu yang pertama adalah marmer dan batu gamping sebagai bahan bangunan. 2. Gipsum sebagai bahan baku plafon dan hiasan rumah. 3. Tanah liat sebagai bahan baku bata, genteng, dan gerabah. 4. Pasir kuarsa sebagai bahan baku gelas, kaca, semen, dan keramik. Dan yang kelima, kaolin sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dan jelaskan dapat anak-anak Bu Guru semuanya pahami dan dimengerti. Dan apabila ada yang kurang dipahami, silahkan anak-anak Bu Guru semuanya tanyakan kepada Bapak atau Ibu Guru kalian masing-masing. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, selalu jaga kesehatan, selamat berpuasa, dan selalu semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.